apa namanya di Misano besok di terakhir aku ingin kamu seri terakhir besok persiapannya apa? Cek Red Bull. Misano menanti ajang penentu nasib Veda Ega Pratama. Misano, Italia. Hiruk-pikuk Red Bull MotoGP Rookies Cup mencapai klimaksnya pekan ini. Semua perhatian tertuju pada sirkuit legendaris Misano World Circuit Marco Simoncelli, tempat berlangsungnya seri pamungkas musim 2025. Di tengah ketegangan itu, satu nama dari Indonesia menjadi pusat perhatian, Veda Ega Pratama. Remaja asal Gunung Kidul ini membawa misi berat, mengunci posisi 3 besar klasemen demi membuka jalan menuju kejuaraan dunia Moto3. Musim yang panjang, penuh jatuh bangun dan pertarungan sengit, kini menyisakan 2 balapan terakhir yang sangat menentukan. Veda tak hanya mewakili dirinya, tapi juga mimpi jutaan rakyat Indonesia. Dengan catatan impresif sepanjang musim dan perkembangan teknis yang konsisten, banyak pihak percaya bahwa remaja 16 tahun ini punya potensi nyata untuk naik ke level berikutnya. Misano bukan sekedar sirkuit, ini adalah ujian mental terakhir sebelum melangkah ke panggung dunia. Sang ayah turun gunung, Coach Sudarmono hadir langsung di sirkuit. Untuk pertama kalinya sejak Veda berlaga di Eropa, Coach Sudarmono, sang ayah dan pelatih utama Veda sejak kecil, akan hadir langsung di lintasan. Momen ini tentu membawa nilai emosional yang sangat tinggi. Biasanya, komunikasi strategi antara ayah dan anak ini hanya terjadi via video call dari kampung halaman ke pedok Eropa. Tapi kali ini, sang pelatih yang juga ayah kandung itu hadir nyata, membawa semangat dan restu dari rumah. Dalam tradisi banyak pembalap, kehadiran orang tua, terutama ayah, bisa menjadi booster luar biasa. Apalagi Coach Sudarmono bukan sekedar orang tua biasa. Ia adalah sosok yang menempa Veda sejak usia dini, dari sirkuit tanah hingga ke panggung dunia. Veda tak lagi berjuang sendiri di lintasan asing, ia kini ditemani sosok yang paling memahami seluk-beluk gaya balapnya. Sebuah dukungan moral yang tidak bisa diukur hanya dengan angka. Mengalirkan kekuatan, dukungan emosional yang menjadi senjata rahasia. Kehadiran sang ayah bukan hanya bersifat simbolik. Dalam balap motor profesional, di mana setiap keputusan di lintasan bisa menentukan karir seseorang, dukungan emosional bisa jadi faktor penentu kemenangan. Menurut tim Veda, kehadiran Coach Sudarmono di Misano akan mempercepat proses pengambilan keputusan teknis di pedok, meningkatkan presisi strategi, dan yang paling penting, mengurangi tekanan psikologis. Biasanya, strategi dibahas dari jarak jauh, namun kini bisa dilakukan secara tatap muka. Dengan kehadiran langsung ini, semua proses menjadi lebih intuitif. Ketika tekanan media asing dan kompetitor membesar, keberadaan orang terdekat menjadi penopang mental yang kokoh. Veda sendiri mengaku, dalam sesi briefing terakhir, ia merasa lebih percaya diri karena bisa berdiskusi langsung dengan ayahnya. Ayah ngerti semua gerakanku sejak kecil, ujarnya. Jadi bisa tahu apa yang aku butuh tanpa harus banyak ngomong. Dukungan dari Gilang Pramana. Sponsor jadi penggerak kebanggaan nasional. Perjalanan ini tidak mungkin terjadi tanpa kontribusi sosok penting di balik layar, Gilang Pramana, atau yang lebih dikenal sebagai Juragan 99. Pengusaha sukses asal Malang ini melalui MS Gloverman menjadi sponsor pribadi Veda dan sekaligus penyokong utama keberangkatan Coach Sudarmono ke Misano. Dalam sebuah video, Gilang menyampaikan pesan menyentuh kepada Veda. Kamu harus bersyukur, katanya, masih punya orang tua yang bisa hadir langsung di momen penting hidupmu. Ia bahkan meminta Veda untuk meminta doa langsung sebelum start, bukan hanya sebagai formalitas, tapi sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur atas restu keluarga.
Tak banyak sponsor yang memahami aspek emosional dalam dunia balap, tapi Gilang berbeda. Ia memahami bahwa perjalanan seorang atlet bukan hanya soal mesin dan kecepatan, tapi juga soal hati, keyakinan, dan restu orang tua. Target 3 besar, syarat wajib untuk promosi ke Moto3. Dengan 2 race tersisa, klasemen sementara menempatkan Veda di posisi krusial. Untuk bisa promosi ke Moto3, ia wajib menembus dan mengunci posisi 3 besar di akhir musim. Artinya, 2 balapan terakhir di Misano akan jadi penentu mutlak. Disinilah letak tekanan terbesar. Satu kesalahan kecil bisa membuatnya tergelincir dari impian menuju Moto3. Sebaliknya, 2 hasil konsisten dan cerdas akan membuka pintu ke kejuaraan dunia. Di pedok, tim Veda menyusun strategi yang lebih konservatif namun presisi. Kami tidak akan gegabah duel jika tidak perlu, ujar salah satu kru. Poin lebih penting daripada gaya. Veda dituntut untuk tampil dewasa, mengedepankan kalkulasi dan ritme, bukan emosi. Tantangannya, lawan-lawannya tentu tidak akan tinggal diam. Para rival dari Italia dan Spanyol akan bertarung mati-matian demi promosi yang sama. Maka, fokus dan kestabilan mental jadi kunci utama. Misano, sirkuit yang cocok dengan gaya balap Veda. Secara teknis, sirkuit Misano memberikan peluang besar bagi Veda. Karakteristik trek dengan banyak tikungan tajam dan sektor teknikal sangat cocok dengan gaya late braking dan counter steering agresif ala Veda. Musim ini, ia telah menunjukkan kemampuan adaptasi luar biasa di lintasan-lintasan rumit seperti Sachsenring dan Mugello. Keunggulan Veda adalah pada kestabilan pengereman dan positioning saat masuk tikungan, sebuah teknik yang jarang dimiliki pembalap seusianya. Di Misano, kemampuan ini bisa jadi senjata mematikan, apalagi dengan dukungan tim teknis yang makin solid dan pemahaman data telemetri yang lebih dalam, peluang podium makin besar. Namun, kondisi cuaca dan tekanan dari pembalap tuan rumah bisa menjadi variabel tak terduga. Maka, sekali lagi, pengalaman dan insting menjadi nilai tambah yang harus dioptimalkan oleh Veda di akhir musim ini. Tali emosional yang menguatkan, video call terakhir yang menyentuh. Beberapa hari sebelum keberangkatan ke Misano, terjadi momen mengharukan dalam video call antara Veda dan sang ayah. Dalam percakapan itu, Coach Sudarmono menanyakan rencana balap, strategi, serta kondisi mental Veda. Ia tak bertanya soal teknis mesin atau suspensi, melainkan soal kesiapan hati dan pikiran anaknya. "Ayah ngerti maksudmu, kamu pasti mau tetap di 3 besar ya," katanya. Veda hanya menjawab pelan, "Iya ya." Percakapan itu, meski singkat, menyiratkan kedalaman hubungan mereka. Tidak perlu banyak kata, di situ terbangun komunikasi jiwa yang sulit digambarkan dengan logika. Kini, ketika sang ayah hadir langsung, bukan lagi melalui layar ponsel, tali emosional itu menjadi lebih nyata. Momen itu menjadi energi tambahan bagi Veda, yang kini bukan hanya bertarung untuk prestasi, tapi juga untuk membalas kepercayaan orang tua. Reaksi fans Indonesia, media sosial bergema doa dan dukungan. Dukungan dari tanah air pun mengalir deras. Tagar seperti #VedaTomoto3, #Coach Sudarmono hadir, dan #Misano untuk Indonesia trending di media sosial. Netizen ramai-ramai memberikan semangat lewat video, komentar, dan artwork. Di TikTok, momen kebersamaan Veda dan sang ayah menjadi viral. Banyak yang tersentuh dengan kesederhanaan interaksi mereka. Bagi sebagian netizen, ini bukan sekedar soal balapan, tapi soal narasi besar seorang anak desa yang menembus panggung dunia dengan kerja keras dan cinta orang tua. Di Instagram, Mario Aji, pembalap Moto3 asal Indonesia, juga memberi semangat. "Tunjukkan siapa kamu, Dek, gas habis di race terakhir," tulisnya. Euforia ini menciptakan atmosfer positif di sekitar tim Veda. Mereka merasa bahwa apa yang diperjuangkan selama ini bukan sia-sia, karena didukung oleh satu bangsa yang haus akan kebanggaan. Di Instagram, Mario Aji, pembalap Moto3 asal Indonesia, juga memberi semangat. "Tunjukkan siapa kamu, Dek, gas habis di race terakhir," tulisnya. Euforia ini menciptakan atmosfer positif di sekitar tim Veda. Mereka merasa bahwa apa yang diperjuangkan selama ini bukan sia-sia karena didukung oleh satu bangsa yang haus akan kebanggaan. Menggenggam garis start, mata Veda dan isyarat ayah.
Hari race pun tiba, suasana pedok tegang. Para pembalap mempersiapkan diri, kru memeriksa ulang setelan motor, dan manajer tim menyusun strategi detik demi detik. Veda berdiri di grid, mengatur napas, menunggu lampu start padam. Di balik pagar pembatas, sang ayah berdiri mengenakan jaket sederhana dan topi lusuh. Ia tak teriak, tak angkat tangan. Ia hanya mengangkat 2 jari, satu untuk Tuhan, satu lagi untuk keyakinan. Isyarat itu ditangkap Veda dengan lirih. Tak ada suara, tapi pesannya terdengar lantang. Kamu bisa, nak. Dalam dunia balap, momen seperti ini tak akan pernah terekam di telemetri atau data teknis. Tapi justru di sanalah kekuatan terbesar berada, di hati, bukan di mesin. Ketika lampu padam dan race dimulai, Veda tak hanya membawa motor ke lintasan, tapi juga membawa harapan dan doa ayahnya. Menuju Moto3, gerbang sudah terbuka, saatnya langkah pasti. Race pertama Misano usai, Veda berhasil finish di posisi strategis yang menjaga peluangnya tetap besar. 1 race lagi tersisa. Jika ia mampu tampil konsisten dan menjaga emosi, maka posisi 3 besar klasemen akan resmi di tangannya. Dan itu berarti 1 tiket ke kejuaraan dunia Moto3 2026. Namun bagi Veda dan keluarganya, kemenangan sejati bukan hanya soal trofi. Momen bersama ayah di pinggir lintasan adalah hadiah terbesar dalam perjalanan panjang mereka. Ini bukan akhir, tapi awal dari cerita yang lebih besar, kata Coach Sudarmono sambil tersenyum. Maka, mari kita doakan bersama. Semoga Veda Ega Pratama bukan hanya lolos ke Moto3, tapi juga menjadi ikon baru dunia balap Indonesia. Karena setiap mimpi besar selalu dimulai dari 1 langkah kecil, dan di Misano, langkah itu akhirnya diambil.